Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Majlis, guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i Allah, Bapak Ustaz Sani Maulana Yusuf. Semoga Allah berikan panjang umur, sehatul afiyah, berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, keturunannya minas shalihin was shalihat, rezekinya tambah banyak, tambah barokah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa ibunda tercinta Ibu Ustazah Hajah Kartini Husain, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmunya barokah untuk kita semuanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dunia akhirat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi bin al-aziz bin zaid bin al-malik. Ya Allah, barakatuh wassalamu ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluman lil-ifada wal-istifada wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa Ibnu Asakir an Abi Sa'id, man 'allama ayatan min kitabillahi aw baban min 'ilmin annallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Hadirin Majlis Ta'lim malam Sabtu Majlis Al-Husna yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama yang bernama Ibnu Asakir dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama," barang siapa yang mengajarkan. Ingat, ini orang sudah dapat ilmu kemudian dia mengajarkannya. Man 'allama, barang siapa yang mengajarkan ayatan min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, au baban, atau satu bab, satu fasal, min ilmin, dari sebuah ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapat? Allahu ajrahu ila yaumil qiyamah, maka Allah akan menumbuhkan pahalanya tuh orang yang mengajarkan satu ayat dan satu bab itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini hadis sangat luar biasa bagi kita yang berilmu. Jadi ilmu itu sebenarnya supaya kita mendapatkan pahala yang tidak terputus dengan cara mengajarkannya kepada orang lain. Contoh, kita belajar satu ayat tentang sholat. Setelah itu kita pulang ke rumah, kita ajarkan kakak kita, kita ajarkan orang tua kita. Ternyata kakak kita, orang tua kita, setelah kita ajarkan diamalkan sama mereka, maka pahalanya itu tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kalau sekarang kan yang paling enak itu kan kita punya namanya investasi. Kita punya kontrakan 10 misalnya, itu kita nganggur, kita kagak kerja, tapi duit terus apa? Terus ngalir. Kalau masalah ginian langsung paham, langsung pengen. Investasi terbaik itu adalah kontrakan kalau yang sekarang. Nah, investasi terbaik kita, seseorang yang menuntut ilmu adalah mengajarkan kepada orang lain. Itu investasi terbaik. Karena kenapa? Pahalanya nggak terputus sampai kiamat. Kita meninggal, pahalanya tetap dapat. Gak usah banyak-banyak, gak perlu kita khatam Al-Quran, gak perlu kita sampai hafal Al-Quran, sampai kita hadis tuh dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, gak perlu semuanya kita hafal. Di sini hanya disebutkan apa? Allama ayatan min kitabillah, hanya cukup satu ayat dari Al-Quran kita ajarkan ke orang, diamalkan sama orang itu, maka pahala kita terus menunggu dan terus nyambung sampai kita meninggal dunia, sampai hari kiamat. Makanya kalau kita punya ilmu jangan pelit, kecuali lagi ujian. Banyak anak itu pintar, Pak Ustadz, kan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, pahalanya terus nyampe. Nah, saya ajarin ke teman saya pas lagi ujian, itu namanya nyontek. Ini beda kategorinya. Itu satu ayat. Makanya kalau kita sering dengarkan apa? Berdi andi walau ayat. Sampaikanlah satu ayat dari kita. Berliku andi walau ayat. Sampaikanlah ilmu itu walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ini juga. Tapi intinya satu ayat sudah kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian satu bab ilmu, kemarin tentang iman, kita mantepin ke saudara-saudara kita. Kemudian kita ajarkan kepada orang tua kita. Tentang sholat kita ajarkan, maka pahalanya itu sampai.
nggak tanggung-tanggung, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadis yang kedua, ini enak juga nih. Wa Ibnu Majah Al-Mu'ad bin Anasin, man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bih wa la yanqusu min ajril 'amil. Barang siapa yang mengajarkan kepada seseorang suatu ilmu, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bisa dipahami maksud hadisnya? Contoh kayak gini, Ustadz ngajarin tentang sholat, keutamaan sholat diajarin tuh, kalian mengamalkannya. Tatkala muridnya mengamalkan, maka ustadznya itu pahalanya double. Pertama, ustadz mengamalkan ilmunya, yang kedua dapat pahala dari muridnya yang mengamalkan ilmunya ustadz, tanpa mengurangi pahala si murid tersebut. Itu baru satu murid. Kalau muridnya 1000, enak gak ustadznya? Enak banget. Bahkan saya kagak jadi ustadz, bagaimana caranya? Kita ajarin teman kita, kita ajak teman kita. Bahkan yang paling enak lagi nih, yang paling enak nih, kita ngajak orang ngaji. Kita ngajak orang ngaji nih, satu orang. Orang itu ngaji, kitanya kagak. Dalam arti kita lagi sakit contohnya, atau kita lagi ada halangan, maka kita tatkala dapat halangan itu tetap berpahala dengan pahala orang yang kita ajak. Yang kagak berpahala gini, ngajak ngaji tapi kagak pernah ngaji. Ngaji, gak pernah ngaji. Seperti halnya orang azan, habis azan dia pulang rumah. Udah lucu, namanya melucu. Udah bisa azan, orang-orang menunggu komat sholat dia mau pulang. Kalau azan jarang begitu, ya namanya azan pasti nongkrongin habis sholat. Tapi kalau orang ngajak banyak begitu, yang ngaji. Apalagi sekarang DWA bicara ngalim banget, dikit-dikit sharing tentang apa pengajian. Tapi kalau pernah mau lima justari, udah bingung deh tuh. Tadi itu masih mending, ada harapan jadi orang baiknya. Jadi mengajak orang, makanya mengajak itu penting. Mengajak itu penting. Pahalanya sama. Coba seandainya di sini ada 20 orang nih, 20 orang ngajak satu orang, maka kegandaannya itu berapa? 20 tambah 20, 40 orang. Apalagi yang bawa satu orang bawanya 5, dia dapat pahalanya 5 orang. Poin besok ajak ngaji, bilang habis pengajian dapat minum gitu, makan, dapat minum. Biasanya kalau pengajian ada makanannya, malah Ustaz, biasanya begitu. Tapi memang harus digiro-giroin orang. Kalau bahasa tadi digiro-giroin, disenang-senangin dulu. Biar apa? Biar ada giro dalam hati, ada senang hatinya. Jadi kita mengajarkan orang lain, orang itu mengamalkan ilmunya, kita dapat 2 pahala dengan ilmu kita dan dengan orang itu. Bernikmat banget tanpa mengurangi pahala dia. Seperti halnya nanti Ramadan, kita punya kurma 1. Nih, kurma 1. Kita kasih nih kepada orang yang sedang puasa untuk berbuka. Maka kita pertama mendapatkan pahala puasa kita, yang kedua mendapatkan pahala puasanya orang yang berbuka dengan makanan yang kita kasih. Makanya kalau di Madinah atau di Masjidil Haram itu kalau mau buka puasa itu banyak banget yang jadi calo. Kalau di Indonesia calo SIM, calo apa lagi?
Kalau pajak semuanya dah calon itu banyak benar. Dikit tangan pakai calon. Kalau di sana apa? Setiap Ramadan itu calon orang buka banyak banget. Dia calonnya bagaimana? Buka kayak mas saya, makan makanan saya. Kalau di Indonesia beda lagi. Dia cari buka sama siapa dia? Nyari bukaan. Kalau di sana justru orang yang nyiapin makan itu mencari supaya makanannya dimakan sama orang lain. Kalau kita udah ketangkep sama dia, kita nggak boleh pincer tuh, nggak boleh pergi, harus tetap di tempat dia. Bahkan lahannya itu udah ada dari nenek kakek moyangnya dia, udah turun menurun. Ini apa dia nih? Pokoknya setiap Ramadan apakah di sini? Karena dia tahu memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka pahalanya sama. Makanya di sana setiap makanan itu enak-enak supaya dimakan sama orang. Ya jangan sampai kita ayo takjil pasti buka ya Allah aku antuk. Tapi masih penting. Alhamdulillah. Apalagi pinggir jalan tuh lampu merah kan biasanya tuh udah mau maghrib biasanya banyak banget. Kurma 3, aqua 1. Alhamdulillah gorengan tuh. Kalau mau lebih ya beli iya beli diri. Tapi dengan kita kasih 1 kurma aja sudah bisa lihat pahalanya luar biasa. Kita mengajarkan 1 ayat pahalanya sama. Makanya kalau kita lagi kagak bener nih, ajak bener. Dia berubah jadi orang bener hijrah, maka pahalanya itu bakal kita sampai hari kiamat. Masya Allah, subhanallah. Ini hadis cakap juga nih. Wa Ahmad an Mu'ad la ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab kamu. Jadi paham ini, orang dapat hidayah karena sebab kamu, kata Rasulullah, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Ini karena kemarin hari Kamis itu Isra Mi'raj, ini ada sebuah kisah unik tentang Isra Mi'raj yang menyebabkan kalau seandainya Abu Jahal itu dia beriman tentang Isra Mi'raj, maka mungkin nggak ada orang kafir Quraisy. Semuanya pasti akan apa? Akan muslim semuanya. Karena kenapa? Dia pemimpinnya. Karena dia beriman, otomatis semuanya akan beriman. Jadi istilahnya kalau ular itu jangan kita potong buntutnya. Kalau kita potong buntutnya, ular masih hidup. Tapi kalau kita mau mati ular, apa yang kita potong? Kepalanya. Kalau kita ingin memegang sesuatu seperti tadi itu bangsa kafir Quraisy supaya dia bisa masuk Islam, itu kepalanya dulu siapa? Abu Jahal. Nah kisahnya seperti ini. Tatkala Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ini Rasulullah itu duduk di samping Ka'bah. Kalau bahasa kita itu sambil merenung. Merenung apa? Merenung mengenai peristiwa yang dialami Rasul semalaman tadi. Jadi bengong aja di samping Ka'bah lagi bengong gitu. Datang Abu Jahal. Abu Jahal ini panggilan yang diberikan oleh Rasulullah. Kalau nama panggilan orang kafir Quraisy kepada dia siapa? Abul Hakam. Ini beda nih artinya ya. Abul Hakam artinya orang yang bijaksana, karena dia pemimpin. Abu Jahal artinya orang super bodoh. Abu artinya berapa? Jahal artinya bodoh. Berarti artinya apa? Berapanya bodoh. Iya. Maksud super bodoh nih. Dia datang ke Rasul. Hai Muhammad, kenapa kamu bengong-bengong aja? Apa yang kau pikirin? Ini di waktu syuruk. Waktu syuruk itu sebelum waktu subuh, setelah waktu subuh, sebelum waktu duha. Kata Nabi Muhammad apa?
Ini Nabi Muhammad kan polos banget karena kejujurannya, menceritakan tentang peristiwa semalam, bahwasanya malam-malam aku itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha pakai burung. Dia nanya, burung itu apa? Udah ada sayapnya. Kemudian tatkala saya nyampe di Palestina, saya jadi imam, makmumnya itu para nabi. Ingat, nabi itu jumlahnya berapa? 120.000, 124.000. Masya Allah, Nabi Muhammad jadi imamnya. Kemudian tatkala naik ke Sidratul Muntaha di langit pertama, ketemu Nabi Adam, diceritain tuh, ngobrol-ngobrol apa yang diobrolin. Ketemu Nabi Yahya, Nabi Isa, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Ibrahim. Kemudian dapatkan wahyu sholat 5 waktu. Bahkan diceritakan juga awalnya 50 jadi 5. Abu Jahal cuma bengong aja. Wah, ini sangat enak nih katanya. Apakah benar Muhammad apa yang kamu katakan betul? Jadi Abu Jahal ini sebenarnya yang dapat cerita itu ingin mengatakan Nabi Muhammad ini gila. Karena gak mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu sepertiga malam. Sedangkan secara umum nih, pada waktu itu kendaraan yang paling cepat apa? Kuda. Kendaraan yang paling cepat saat itu kuda. Itu hanya ditempuh dalam waktu sebulan dari Mekah ke Palestina. Nah ini sepertiga malam. Udah aneh. Akhirnya Nabi Muhammad itu bersama Abu Jahal naik mana? Jabal Abi Qubais namanya. Jabal Abi Qubais. Itu sekarang udah kagak ada. Itu letaknya di antara Safa dan Marwah. Kalau kan kalau orang sakit itu Safa Marwah, dulu tuh ada namanya Jabal Qubais. Dan nggak pernah Jabal Qubais itu ditaiki, maksudnya ada orang naik ke sana 2 orang. Biasanya 1 orang doang, dan itu pun kuda. Dia hanya menginformasikan mengenai sesuatu yang penting. Contoh, wafatnya suatu pemimpin kabilah atau lahirnya anak kabilah. Ini Nabi Muhammad dengan Abu Jahal naik ke atas, diumumin. Nabi Muhammad bercerita, saya jalan dari Mekah ke Palestina naik burung, pakai kuda ada sayapnya, ketemu Nabi ini, kemudian dapat wahyu sholat. Orang yang imannya lemah, orang Islam imannya lemah, tambah lemah. Orang kafir tambah kafir. Insyaallah. Ini luar biasa. Akhirnya Abu Jahal itu kembali ke Darun Nadwa. Darun Nadwa itu artinya perkumpulan orang-orang kafir Quraisy, tempat rapatnya dia lah tuh. Nabi Muhammad masih ada di Jabal Qubais tadi. Jabal Qubais masih di sana. Karena kan orang masih investigasi, benar kamu tanya-tanya dari semuanya. Akhirnya kata Abu Jahal, ini supaya menghancurkan agama Islam lebih hancur lagi, kita harus lapor kepada sahabat yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang kafir Quraisy, orang Muslim yang pada saat itu gak pernah jalan bareng-bareng, ini jalan bareng-bareng nih. Ayo kita ketemu sama Abu Bakar. Semua yang datang tuh diceritain, wahai Abu Bakar, bahwasanya sahabat kamu itu Muhammad itu melakukan perjalanan hanya sepertiga malam dari Mekah ke Palestina naik ke langit untuk mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Apakah kamu percaya? Jawabnya bagaimana? Aku percaya, pasti Nabi Muhammad itu benar. Yang hebatnya lagi nih, kata Abu Bakar apa? Apa bedanya? Nabi Muhammad dapat wahyu sholat, dapat wahyu ayat-ayat Al-Quran dari langit ke bawah, dengan Nabi Muhammad naik dari bumi ke langit, kan sama aja. Jawaban siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada riwayat yang kedua mengatakan, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan, kan ada tembok warnanya hijau nih, tapi kalau kata Nabi Muhammad ini warnanya coklat, kata Abu Bakar apa? Saya percaya bahwasanya ini adalah coklat. Mata saya yang salah. Tuh imannya siapa? Abu Bakar kepada
Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti banyak yang masuk, yang imannya nambah kuat itu karena sebab siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya pahalanya Masya Allah. Kalau seandainya imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman manusia ini seluruhnya, nggak bakalan seimbang. Beratan imannya satu orang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Iman manusia ini, iman kita semuanya ditimbang dengan imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu tetap beratan satu orang imannya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketemu, mana Rasulullah, mana Nabi Muhammad. Saya mau tanya, saya mau pastiin. Dia datang ke Jabal Abi Qubais. Karena dia di atas, namanya gunung kan di atas. Itu Abu Bakar itu kalau teriak, ya Rasulullah. Semua orang kira-kira kalau teriak niatin orang deh, niatin. Sampai teriak tuh, wah Abu Bakar. Nabi Muhammad tenang, dia datang sahabatnya, orangnya dipercayainya. Datang lagi dari bawah sampai atas. Itu Sayyidina Abu Bakar itu bertanya kepada Rasulullah apa yang tadi diucapkan oleh Abu Jahal. Ya Rasulullah, apakah kau benar melakukan perjalanan ini? Betul. Semua betul kata Rasulullah. Anda pasti benar ya Rasulullah. Semua sahabat Nabi itu yang lemah iman yang masuk pada naik. Oh iya, ini Rasulullah. Bukan langsung sembarangan, imannya malah tambah kuat. Jadi banyak yang dapat hidayah itu karena sebab siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang kafir Quraisy mulai lemah lagi imannya. Mulai lemah lagi imannya. Di dalam riwayatnya, ini Abu Bakar As-Siddiq ini oleh cerdas. Dia bilang seperti ini, Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau menceritakan tentang rumah-rumah yang ada di Palestina, tentang gambaran Masjidil Aqsa, bahkan kalau bisa jangan kamu itu ya Rasulullah. Dan dibilang sama kafir Quraisy, wahai kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya, kamu kan sering ke Palestina, Nabi kan gak pernah tuh ke Palestina tuh. Sekarang Nabi Muhammad menceritakan tentang apa yang ada di Palestina, dari rumahnya, bentuk jalannya, kemudian bentuk Masjidil Aqsa-nya, tiangnya. Nabi menceritakan kalau seandainya benar, kamu wajib membenarkan. Tapi kalau seandainya satu cerita aja Nabi Muhammad itu bohong, kamu punya hak untuk menyalahkan Nabi Muhammad. Ini dengan izin Allah ya. Tatkala Nabi Muhammad menceritakan tentang kondisi Palestina, itu di hadapan Nabi Muhammad itu benar-benar Palestina. Yang dia tanya Nabi Muhammad doang. Yang lain enggak, di hadapan Nabi Muhammad itu dikasih tahu di jalannya warna begini, dia mau ke sono, rumahnya tuh begini. Bahkan dihitungin tiangnya di sebelah sini ada dua, bisa disebutin semuanya. Dan orang-orang kafir Quraisy bilang apa? Betul Muhammad. Tapi mereka nggak beriman. Mereka kagak beriman. Itu masalahnya tuh. Karena kenapa? Gengsi. Ya karena Nabi Muhammad itu kan muda, mereka tua. Sama disitu begitu. Yang muda pasti dikalahin dulu. Luar biasa. Dan yang terakhir nih dari kisah Isra Mi'raj ini kan tentang dia mendapatkan hidayah. Kata Rasulullah Pak, ada kejadian kata Rasulullah. Kalau seandainya kamu percaya cerita saya kata Rasulullah, kamu pasti akan percaya. Tapi kalau kamu nggak percaya tentang kisah ini nih, kata Rasulullah, sampai kiamat pun sampai mati pun kamu gak bakal percaya dengan agama Islam. Apakah itu? Ternyata begini lah. Tatkala Rasulullah dari Palestina, jadi kan gini, maka Palestina Sidratul Muntaha. Kembali pun sama, Sidratul Muntaha, Palestina baru Mekah. Bukan langsung ujung-ujung Mekah, kagak. Dulu Palestina dulu. Dari Palestina ke Mekah kata Rasulullah, di tengah jalan saya itu lagi naik gunung nih, saya melihat kawan-kawan kalian. Jadi kawan-kawannya kafir Quraisy itu lagi sedang melakukan perjalanan. Yang namanya orang Quraisy itu kan suka berdagang.
Berdagang nggak dekat, lagi jauh dari Mekah ke Palestina. Nah itu ada kafilah. Kafilah itu berarti ada pasukan rombongan onta, jumlahnya lebih dari 3. Disebutin sama Rasul tuh simpulan. Rasul lagi naik apa? Buruk. Kemudian ada satu onta yang memimpin, ontanya warnanya putih. Kemudian ada selendangnya warna merah dan ontanya itu hilang. Masuk kemana? Masuk ke sebuah lembah. Dan Rasul itu teriak dari buruk, wahai fulan, disebutin dari namanya tuh. Yang kafir Quraisy yang sedang kafilah itu, wahai fulan, onta kamu hilang ya? Tuh ada di lembah tersebut. Tapi ada suara Rasulnya udah kelihatan. Kata Rasulullah, nih pasukan kafilah ini nih, itu akan datang di Mekah 2 hari lagi. Wah semua pasti kan orang kafir Quraisy, orang Muslim kan masih penasaran. Bener kan ini Rasulullah cerita nih? Luar biasa banget ini. Kalau bisa percaya pasti udah pasti percaya deh istilahnya. Pas udah 2 hari ini, dari pagi nih sampai zuhur ditungguin tuh. Datang apa kalian ya? Ternyata menjelang zuhur itu datang tuh kafilah itu. Pas dilihat ternyata yang mungkin ontanya warna apa tadi? Warna putih, ada selendang merah. Wah benar kata Rasulullah. Benar kata Muhammad. Pas begitu dia masih gak percaya. Diinterogasi dulu. Pas nyampe di kota Mekah langsung ditanya, emang onta kamu yang merah itu, yang putih itu, yang selendangnya merah hilang? Iya hilang. Terus emang ada yang kasih tahu itu ada di lembah itu? Iya betul. Saya mendengar ada suara mengatakan onta saya hilangnya di lembah. Ada di lembah. Tolong ambil ke sana. Kamu tahu siapa yang ngomong? Saya nggak tahu. Pokoknya ada suara doang. Nah, kafilah ini bingung. Lah kita belum nyampe. Lah itu udah ada kabar ya. Kalau zaman sekarang mah heran, lewat telepon kan bisa. Zaman dulu ada nggak? Maka nggak ada. Kamu dari siapa informasinya? Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang menceritakan ini semuanya. Nabi Muhammad benar. Makanya Abu Bakar itu luar biasa. La yahdiyallahu bika rajulan. Allah memberikan hidayah pada seseorang dengan sebab kamu, maka pahalanya itu lebih baik, khairul laka, lebih baik bakal kamu minad dunya wa ma fiha, dari dunia beserta isi-isinya. Bisa jadi kayak gini contohnya, ini contoh saya nambahkan beneran. Kita laki-laki kemudian dapat jodoh non muslim misalnya. Ya kalau cari non muslim cakep tapi ya non muslim misalnya. Kemudian dengan menikah dia memeluk agama Islam dengan sebab kita, maka pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita kuat imannya, lainnya nikah sama non muslim, kita yang bawa na'udzubillah min dzalik. Ini yang bahaya. Menikah, dia kita tarik dalam hati, dia mau agama Islam, kita ajarkan, maka pahala yang lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Sebenarnya ini kan mendapatkan hidayah. Ada sholat sunnah yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sholat apa? Qobliyah subuh. Sholat kagak? Subuhnya itu kagak, apalagi qobliyah. Ayo sholat qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Ini orang punya Pajero, Bujero tapi kalau kalian sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih utama daripada gituan tuh semuanya tuh yang sebutin tadi. Kalau punya helikopter punya pesawat pribadi, kalau lewat mungkin orang kita punya dunia apa isi-isinya? Dunia apa isi-isinya kita punya? Dia punya pulau, misalnya punya pulau, dan kalau kita dunia apa isi-isinya punya kita? Tuh sholat apa? Sunnah, qobliyah subuh. Itu nikmatnya orang yang mengajarkan kepada orang lain. Gak perlu kita hafal Al-Quran, gak perlu hafal satu kitab hadis, gak perlu kalau ingin berdakwah.
ingin mengajarkan orang. Yang penting kita bisa berilmu, kita amalkan pertama, baru kita ajarkan kepada orang lain. Apalagi kalau kita hafal Al-Quran, hafal hadis, itu maksudnya. Hadis yang terakhir, wa ibnu Najjar an Ibn Abbas al-Huduhu wa rawahu ila al-masajid fi ta'limil ilmi afdalu inda Allah min al-jihad fi sabilillah. Dari Imam Ibnu Najjar dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkat pagi ataupun berangkat sore ilal masjid, ke masjid, fi ta'limil ilmi, untuk menuntut ilmu, afdalu, lebih utama kata Rasulullah, indallah, di sisi Allah, minal jihad fi sabilillah, daripada jihad di jalan Allah. Pak Ustaz, kalau saya malam-malam berangkatnya ya sama, namanya sore lah. Saya siang berarti pagi. Berangkat pagi ke masjid. Kenapa masjid? Karena pada saat itu pusat pemerintahan, pusat untuk menuntut ilmu, masjid itu tempatnya. Dan masjid pada saat itu bukan hanya untuk sholat doang, pusat pemerintahan. Orang belajar juga di masjid. Kalau sekarang modifnya banyak, modelnya banyak. Masjid, apalagi musola, majelis taklim, sama. Yang penting di dalamnya ada thalabul ilmu, ada tempat menuntut ilmu. Kita jalan pagi, kita jalan sore untuk menuntut ilmu, pahalanya lebih utama di sisi Allah daripada kita bawa pedang, bawa pistol untuk jihad di jalan Allah. Jadi lebih utama apa? Belajar. Bahkan tatkala jihad saja nggak boleh satu kampung itu jihad, harus disisain beberapa orang di kampung itu. Karena kenapa? Kalau seandainya jihad semuanya, meninggal semuanya, apa yang terjadi kampungnya nanti? Kagak ada orang yang mau ilmu, nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang yang ahli. Makanya kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir di majelis taklim ini. Memang ngantuk, memang pahit. Kita ngaji yang biasa tiduran, dapat pahala. Apalagi yang nyantet, yang tiduran ini, oh gitu. Jiping, ngaji kuping. Tahu dari ingat apa kagak nyampe rumah kita kagak tahu itu ingat apa kagak aja. Dapat pahala. Ya karena kenapa? Orang yang berangkat lebih utama di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Ini luar biasa. Jadi anak muda, khususnya jamaah majelis taklim Al-Husna, semangat. Yang kecil, yang muda, yang tua, semangat untuk ilmu. Karena kenapa? Kita sedang berjihad di jalan Allah dengan cara pena kita, buku kita. Kalau dia di jalan perang, itu beda lagi. Tapi ini adalah jihad yang hakiki, yaitu menghilangkan kebodohan kita, agar kita mengenal Allah, mengenal tata cara bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan tentang niat menuntut ilmu itu bagaimana. Karena hadis berikutnya itu sudah membahas mengenai orang yang salah niat menuntut ilmu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dunia. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. وعفونا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأحيائهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب الرزق والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك واحرص علينا من فضلك وانصر علينا برحمتك وانزل علينا من بركتك وبسم بشعتك وعافيتك واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين يا